Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang deret hingga khusus. Nah, deret hingga khusus ini itu deret yang punya batas dalam bentuk khusus. Nah, ini beberapa yang saya akan jelaskan di sini, yaitu yang pernah atau sering muncul di SCPNS ataupun SKD kedinasan dan UTBK atau yang lainnya. Oke, kita langsung aja masuk ke rumus yang pertama. Nih, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah sampai N itu akan sama dengan N ditambah N tambah 1 per 2. Ini sama juga dengan penjumlahan bilangan asli berurutan ya. Contoh misalnya kita mau jumlahkan 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 100 misalnya. Nah, ini akan sama dengan N-nya berarti 100 ya. 100 tambah 101 per 2. Oke. 100 dibagi 2, 50. Kali 101 sama dengan 5050. Nah, itu jumlahnya. Itu untuk rumus yang pertama ya. Itu cuma sekedar contoh. Rumus yang kedua. Nah, kalau tadi penjumlahan semua bilangan asli sampai N, sekarang ini bilangan ganjil 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2N dikurang 1. Itu rumusnya kalau kita jumlahkan akan sama dengan N kuadrat. Ini tanpa contoh bisa lah ya. Boleh deh dikasih contoh ya. Misal ini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah terusnya sampai ini bilangan ganjil ya, misalnya sampai berapa? Sampai 49 misalnya. Nah, 49 nih kita belum tahu kan N-nya berapa, kita ubah ke dalam bentuk 2N kurang 1. Nah, 49 itu sama dengan 2 kali 25 dikurang 1. Jadi N-nya di sini adalah 25. Jadi ini sama dengan 25 kuadrat. Oke. Nah, untuk rumus berikutnya. Ini yang bilangan genapnya 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah sampai 2N. Maka jumlahnya akan sama dengan N kali N tambah 1. Contoh 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai misalnya 60 misalnya ya. Nah, 60 ini kita ubah dulu dalam rumus yang ini. Itu 2N. Di 2 kali 30 berarti N-nya adalah 30. Jadi di sini sama dengan 30 dikali 30 ditambah 1. 30 dikali 31 sama dengan 930. Oke. Kemudian rumus yang selanjutnya itu jumlah kuadrat bilangan berurutan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah sampai N kuadrat. Ini bisa ya, tinggal masukkan ganti N-nya yang di sini berapa. Kalau misalnya sampai 50 kuadrat berarti N-nya 50. Jadi 50 kali 51 kali 2 kali 50 tambah 1 yaitu 101 per 6. Oke ya, bisa ya. Kemudian rumus berikutnya 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat ditambah seterusnya sampai min 1 pangkat N tambah 1 kali N kuadrat. Nah, di sini ini yang mempengaruhi min 1 pangkat N kurang 1. Karena bilangan negatif kalau berpangkat ganjil itu tandanya tetap negatif. Tapi kalau dia berpangkat genap dia selalu positif.
Nah, di sini kelihatan kalau yang bilangan genap karena ditambah 1 jadinya ganjil kan, makanya setiap bilangan genap itu tandanya negatif di sini di rumus ini. Kayak misalnya saya kasih contoh 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat sampai 5. Oh, kalau 50 berarti negatif ya. Ya, 50 berarti negatif karena min 1 pangkat 50 tambah 1 berarti min 1 pangkat 51 itu tandanya negatif, berarti min 50 kuadrat itu sama dengan di sini n-nya adalah 50, berarti min 1 pangkat 51 kali 50 kali 51 per 2. 50 bagi 2, 25. Ini sama dengan min ya, min 1 pangkat 51 itu negatif. Nah, 25 dikali 51 itu sama dengan 1275. Jadi min 1275. Minnya dari sini min 1 pangkat 51. Oke. Nah, selanjutnya nih untuk pangkat 3, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 sampai n pangkat 3 itu sama dengan n kali n tambah 1 per 2 dikuadratkan. Nih tinggal kita masukkan n-nya ke rumus ya. Oke, kita lanjut rumus berikutnya. Ini ada 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah sampai n kali n tambah 1 sama dengan n kali n tambah 1 kali n tambah 2 per 3. Nah, ini tinggal dimasukkan n-nya ya. N-nya itu yang bilangan yang di sini. Yang ini. Tinggal dimasukkan n. Itu untuk perkalian dua bilangan berurutan. Oke. Ada juga rumusnya yang perkalian 3 bilangan berurutan. 1 kali 2 kali 3 tambah 2 kali 3 kali 4 tambah 3 kali 4 kali 5 sampai n kali n tambah 1 kali n tambah 2 sama dengan, ini nampak ya perbedaannya, kalau di sini sama perkalian 2 bilangan berurutan, ini perkalian 3 bilangan berurutan bagi 3. Di sini sampai 3 bilangan berurutan, rumusnya itu 4 bilangan berurutan dikalikan per 4. Oke, nanti ada contohnya yang untuk rumus ini. Kita lanjut dulu rumus yang berikutnya, itu ada 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai n. Rumusnya ini. Di n-nya yang di sini ya. Masukkan n kali n tambah 1 kali n tambah 2 per 6. Oke, nanti ada contohnya. Kita lanjut aja dulu ke soal yang pertama. Nah, ini jika P sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai 19 dan Q sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai 18. Maka, nah sebenarnya ini tanpa menghitung pakai itu ya, pakai rumus yang tadi bisa kita tentukan kalau P itu lebih besar daripada Q ya. Karena apa? Nah, untuk di sini sukunya lebih 1. Kalau di Q itu 2 sampai 18 tuh ada 9 suku cuma ya. Sedangkan di P itu sukunya ada 10 suku. Jadi P lebih besar dari Q. Supaya lebih jelasnya, coba kita uji pakai rumus yang kita ketahui tadi. Rumus bilangan
ini ganjil ya, jumlah bilangan ganjil berurutan itu rumusnya tadi P, langsung aja masukkan ke rumus, berarti N-nya di sini berapa? Ini kita ubah kalau bilangan ganjil, ubah ke 2, N kurang 1, 2 kali 10 kurang 1, berarti N-nya adalah 10 ya. Berarti kalau untuk bilangan ganjil kan tadi rumusnya sama dengan N kuadrat, berarti di sini sama dengan 10 kuadrat. Itu sama dengan 100. Nah, kalau bilangan genap, itu rumusnya tadi N kali N tambah 1. Kita cari N-nya dulu. Ini ubah ke bentuk 2N. 2 kali 9. Jadi N-nya adalah 9. Jadi rumusnya tadi N kali N tambah 1. 9 kali 9 tambah 1. Itu 90. Benar kan? Terbukti P besar dari Q. Jawabannya B. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini ada 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 1 tambah 2 sampai 100. Nah, ini bagi sebagian orang mungkin kalau nggak tahu rumus yang tadi yang terakhir saya kasih ya, mungkin bisa pakai hitung satu persatu. Ini 1 tambah 3 tambah 6 tambah seterusnya. Ini bisa kita pakai rumus yang bilangan asli berurutan, N kali N tambah 1 per 2. 10 kali 11 per 2. Itu 55 ya. Belum lagi yang di tengahnya, kita cari satu per satu. Ini untuk yang ini aja. Ini sama dengan 6. Kalau nggak tahu rumusnya karena ini 3. Karena di sini batasnya masih bisa lah ya, sampai 10. Tapi kalau misalnya masih terlalu lama, kita pakai rumus yang tadi. Rumusnya yaitu ini sama dengan, kalau ini dalam N ya, kalau dalam N itu rumusnya N kali N tambah 1 kali N tambah 2 per 6. Nah, sedangkan di sini dia nggak dalam N lagi, tapi udah dalam angka, yaitu sampai 10. Berarti di sini N-nya adalah 10. Di 10 kali 11 kali 12 bagi 6. 12 bagi 6, 2. 2 kali 11, 22 kali 10, 220. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa ya? Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini ada bentuknya tadi 1 kali 2 kali 3 tambah 2 kali 3 kali 4 tambah 3 kali 4 kali 5 sampai 8 kali 9 kali 10. Nah, tadi rumusnya ini 3 bilangan berurutan ya. Nah, tadi rumusnya kalau dia penjumlahan 3 bilangan berurutan, berarti rumusnya adalah 4 bilangan berurutan. Nah, N-nya di sini berarti yang 8 kan? Tinggal kita tambahkan 8 kali 9 kali 10, tambahkan 11-nya per 4. 8 bagi 4, 2. 9 kali 11, 99 kali 2, 198 ya, kali 10, berarti 1980. Jadi jawabannya adalah E. Kalau misalnya ada soalnya 1, 2, 3 tambah 2, 3, 4 sampai misalnya nih ya, sampai 15, 16, 17 misalnya. Kita tinggal nambahkan 15, 16, 17, tambahkan satu angka setelahnya, itu 18 per 4. 16 bagi 4, 4. Kalikan deh. Dan seterusnya. Oke, gampang ya. Nah, untuk contoh-contoh yang lain silahkan dicoba sendiri, masukkan ke rumus yang udah dikasih tadi. Semoga bermanfaat.